Pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the bands. Halo, selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah pengantar hukum bisnis. Pada video ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dalam dunia bisnis, yaitu perlindungan konsumen. Mari kita mulai dengan memahami pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis. Emang ada yang tahu nggak apa itu perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah upaya untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dalam setiap transaksi, baik berupa barang maupun jasa. Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1969 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuannya adalah menciptakan keadilan dan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun asas-asasnya yaitu yang pertama, asas manfaat. Perlindungan konsumen harus memberikan manfaat maksimal bagi konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua yaitu asas keadilan, yaitu memastikan konsumen dan pelaku usaha mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga yaitu asas keseimbangan, menjaga keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik secara material maupun spiritual. Yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan jasa. Dan yang kelima yaitu asas kepastian hukum, yaitu menjamin ketaatan hukum dan keadilan bagi konsumen serta pelaku usaha dengan kepastian hukum dari negara. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Hak dan kewajiban konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang menjanjikan. Hak diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau pergantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan sebagainya. Berikut lebih detail terkait hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen diantaranya yang pertama, mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak memilih barang atau jasa sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa. Yang keempat, menyampaikan pendapat atau keluhan terkait barang atau jasa. Yang kelima, mendapat advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa. Yang keenam, mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa tidak sesuai perjanjian. Yang terakhir yaitu hak lain sesuai peraturan undang-undang. Selanjutnya yaitu kewajiban konsumen diantaranya yaitu yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang atau jasa. Yang kedua, beretikat baik dalam berinteraksi. Yang ketiga, membayar sesuai kesepakatan. Yang terakhir yaitu mengikuti proses penyelesaian sengketa hukum dengan baik. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kewajiban dan larang bagi pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha yang pertama ada mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Nah, yang kedua menjaga kualitas produk jasa sesuai standar. Dan yang ketiga memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan. Yang keempat melindungi konsumen terkait keamanan dan kenyamanan. Dan yang kelima memenuhi hak karyawan sesuai hukum ketenagakerjaan. Dan yang keenam, membayar pajak sesuai ketentuan. Nah, ini larangan bagi pelaku usaha. Yang pertama, ada melakukan penipuan atau memberikan informasi palsu. Dan yang kedua, melakukan monopoli.
dan persaingan usaha tidak sehat. Dan ketiga, melanggar hak konsumen seperti menolak keluhan yang sah. Yang keempat, ada merusak lingkungan melalui kegiatan bisnis. Dan yang kelima, mempekerjakan tenaga kerja secara ilegal. Dan yang keenam, melakukan diskriminasi dalam kegiatan usaha. Nah, mematuhi kewajiban dan menghindari larangan ini mendukung bisnis yang adil dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dalam pelanggaran konsumen. Contoh kasus pelanggaran konsumen ini sering terjadi dalam penjualan produk online. Produk tidak sesuai dengan deskripsi, misalnya seorang konsumen memesan sebuah smartphone melalui platform e-commerce. Di deskripsi produk tertulis penjual mencantumkan bahwa smartphone memiliki kapasitas memori 128 GB dengan kamera 48 megapiksel. Namun saat barang diterima, konsumen mendapatkan smartphone yang berbeda. Pelanggaran ini bisa diajukan oleh konsumen dengan cara mengajukan pengembalian barang dan dana atau meminta untuk ganti rugi. Nah, jika penjual menolak, konsumen bisa untuk melaporkan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau juga bisa untuk menempuh pihak hukum. Baik, materi selanjutnya yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen. Di Indonesia, perlindungan konsumen juga diperkuat dengan kehadiran lembaga seperti BPKN dan LKI. Lembaga ini bertugas membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen. Tujuan perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Yang satu, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Oke, yang terakhir, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dan yang selanjutnya ada kesimpulan. Perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam dunia bisnis untuk menciptakan hubungan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen. Sebagai konsumen, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita. Dan sebagai pelaku usaha, penting untuk mematuhi aturan agar bisnis tetap berlanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan hubungi dosen pengajar atau tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Tetap semangat. Sebelum kami tutup, ada pantun nih. Beli pisang di pasar tepi, dimakan ramai saat santai. Ide sudah kami bagi, semoga berguna dan menginspirasi. Ke taman bunga, petik bunga melati. Wanginya lembut menyejukkan hati. Terima kasih atas atensi. Sampai bertemu di lain sesi. Bye-bye.